lah ya, nggak bisa generalize, dan nggak semua orang juga memiliki career path seperti ini. Contoh kalau misalnya gue itu ada career path yang bisa dibilang akselerasi lah, gitu, akselerasi career path gitu. Di mana salary-nya itu tuh nggak naik 10% lagi. Kalau bisa tuh naik 20%, 50% setahun gitu. Nah ini tipe-tipe akselerasi yang gue cari tadi tuh. Pertama itu adalah orang-orang yang secara skill jago banget, tapi secara fit juga cocok gitu. Nah kita tuh mulai project bareng, ada BU baru. BU tuh bahasa kita tuh business unit lah. Ada business unit bareng. Dan kalau misalnya orang ini mungkin pertama-tama masuk itu untuk menjalankan SOP. Setelah dia bisa menjalankan SOP, dia bisa meng-create sistem. Jadi jalan sesuatu. Setelah dia bisa meng-create sistem, dia bisa lead a team. Setelah dia bisa menjalankan SOP, creating system, bisa leading a team. Setelah itu dia naik kelas lagi menjadi creating BU, business unit baru. Setelah dia bisa lulus jadi creating business baru, keluar jadi bikin perusahaan bareng. Ini gue punya career path gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini tuh, di gue tuh jadi banyak orang yang kayak gini. Kayak orang-orang yang masuk, tapi career path itu berusaha supaya didorong tinggi lah. Cuman ini tergantung dari performance perusahaan juga kan. Kalau misalnya perusahaan itu bisa terbang, tentunya jadi bisa lebih banyak juga yang diberikan gitu jadinya. Ya, dan gue tuh nggak pernah keberatan orang ini udah jadi jago, mereka keluar tuh terserah. Malah ikut seneng kali ya kok ya ngelihat dia lebih sukses ya. Iya, lebih sukses itu jadi bagus gitu. Tapi yang terjadi di gue kebanyakan gue jadi partner. Kebanyakan. Iya, so far kayak di gue udah ada beberapa tuh guanya malah jadi partner di sana, dan kita jadi grow bareng. Soalnya gue biasanya tetap bisa memfulfill sesuatu yang nggak bisa difulfill sama mereka gitu. Itu ya fungsinya jadi the best in one domain ya kok ya. Kita jadi terbaik. Again, power is based on dependency. Kalau misalnya orang nggak ada yang tergantung sama lo, you have no bargaining power. Tapi kalau misalnya orang itu pada tergantung sama lo punya bargaining power itu tinggi. Gitu. As simple as that gitu. Ya untuk lu ningkatin lu punya bargaining power, lu harus ningkatin value lu gitu. Nah jadi makanya jangan merasa cukup ya kok ya. Iya. Karena cukup kita hari ini, orang lain lagi bersaing untuk lebih dari kita kan sebenarnya. Dan gue tuh sebenarnya kayak gitu juga belajar dari, justru lu tuh belajar dari tim sendiri, dari tim member sendiri. Gue dulu pernah rekrut orang, gajinya dulu berapa ya, sekitar 19 net lah, 10 juta per bulan net. Dia punya fighting spirit dan dia punya humility itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang gaji itu 10 juta, 20 juta. Dia malah lebih humble, dia lebih pengen ngulik, dia lebih pengen go through data gitu, ini kenapa sih gitu. Daripada kayak manajer-manajer yang masih di bawah. Padahal terbalik gitu. Harusnya manajer-manajer di bawah itu yang ngulik, yang cari tahu, yang pengen belajar. Ini malah dia gitu. Dan kelihatan gitu, kenapa orang ini tuh di posisi itu gitu. Soalnya orang itu kayak humble banget itu. Dan kalau misalnya ngobrol sama orang, diskusi, itu tuh bukan yang one way. Tapi dengerin semua masukan orang, dengerin kayak ya jauh lebih sabar daripada gue lah gitu. kayak menurut gue kayak masukan yang menurut gue nggak make sense, dia masih ya kita bisa pertimbangin ya gitu. Cuman dia mendengar semua dulu baru mengeluarkan keputusan. Cuman gitu kan